ya kayak kita kan belum yakin, maaf, Tuhan tuh ada atau enggak, terus segala macam hal yang berbentuk supernatural tuh ada atau enggak. Dan agnostik sendiri itu biasanya terbagi jadi dua. Apa itu? Ada agnostik yang teistik dan ada yang ateis. Agnostik ateis. Agnostik. Ini penggambaran kalau Tuhan lebih dari satu ini. Banyak kepala gitu Kayak ya. begini, gue bilang. Kalau Tuhan yang satu ini pengen begini, yang ini beda kemauannya, pasti begini nih, rumit nih. Dari situ gue udah mulai mencari bahwa berarti ini Tuhan nih simpelnya emang mesti harus satu. Tuhan harus satu. Gitu loh. Tuhan tuh harus satu. Karena menurut gue nih nggak masuk akal nih, dia memberikan gue satu, Clash of Titan ini memberikan gue satu penampilan gitu. Iya bener juga ya. Kalau ini satu Tuhan, kayaknya masa namanya Tuhan tuh kan digambarkan kan superior harusnya. Iya. Ya kan? Maksudnya kalau kayak gitu jadi beradu kekuatan, ngambek, tiba-tiba dunia dihancurin, masa gak lucu gitu kan? Artinya kan, ya dulu pemikiran gue ini dulu ya, bicarakan dulu pemikiran gue, sehingga gue berpikir Terima kasih Pak Ustadz Jojo sudah datang ke sini. Dan sebelah saya juga ada Topan. Kenapa kita datengin Ustadz Jojo? Kenapa kita datengin Topan? Karena kita tahu Pak Ustadz nih orang yang sekarang sudah beragama ya kan. Kalau Topan adalah orang yang agnostik. Menunda mungkin ya. Menunda ya. Agnostik sama ateis itu gue nggak tahu, tapi nanti lu jelasin ya. nyembah papir kali ini. Papir bisa, nyembah kaleng mungkin ya. Nyembah kaleng. Coba dong, gue pengen denger dong. Apa sih agnostik itu? Setahu gue kan ateis. Kalau ateis ya udah nggak percaya Tuhan gitu. Tapi kalau agnostik itu apa? Oke, jadi sebenarnya ateis dan agnostik ini orang udah banyak salah kaprah ya. Kebanyakan dijadikan sinonim tentang agnostik dengan ateis. Sedangkan ini adalah dua hal yang berbeda gitu loh. Kalau ateis itu dia lebih untuk menyangkal atau menolak keberadaan Tuhan. Ya. Nah, sedangkan agnostik itu sendiri adalah ketidaktahuan sebenarnya. Ketidaktahuan? Nah, ketidaktahuan akan ilmu yang pasti. Contoh, misalkan gini. Jadi kan rujukan kata dari agnostik itu adalah bahasa Yunani. Yang berasal dari kata agnostos. Nah, agnostos itu adalah ketidaktahuan. Jadi kita mungkin lebih tepatnya menunda untuk menilai sesuatu. Menunda karena ya kayak kita kan belum yakin, maaf, Tuhan tuh ada atau enggak, terus segala macam hal yang berbentuk supernatural tuh ada atau enggak. Dan agnostik sendiri itu biasanya terbagi jadi dua. Apa itu? Ada agnostik yang teistik dan ada yang ateis. Agnostik ateis. Agnostik ateis. Bedanya apa tuh? Bedanya jadi gini, Pak. Kalau agnostik teistik, kita masih mempercayai untuk adanya entitas yang lebih besar atau yang mengatur semua inilah. Teistis ya? Teistik. 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 Nah, kalau ateis, dia udah ini nggak ada nih, dan dia nggak mau nyari tahu juga gitu. Udah nggak tahu, ini nggak ada gitu loh. Menolak. Tapi lu udah pernah pelajarin beberapa agama. Kan lu katanya kan agnostik itu menunda kan? Iya, menunda. Nah, sebelumnya lu udah pelajarin beberapa agama atau belum? Sudah. Nah, jadi simpelnya mungkin kalau agnostik itu memilih untuk belum beragama nggak sih gitu? Simpelnya. Menunda kan berarti kan menunda, Pak. Menunda berarti dia kayak masih nyari-nyari Masih gitu. nyari-nyari saya masih berarti ngeraba. prosesnya masih nyari. Betul. Makanya tadi gitu. lu udah pelajarin beberapa agama. Sudah. Hah? Sudah. Terus dari beberapa agama yang lu pelajarin belum ada tuh? Belum ada hal apa ya, dibilang mungkin mutlak kali ya. Mungkin istilahnya itu agama, kalau kata Sophie udah dikeranjang, cuma belum Iya, betul. gitu kali. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Ya kan? Betul, Pak. Udah ada di Bener. wishlist, cuma tinggal pilih nih check out yang mana gitu. Kayak mau check out masih mikir dulu nih, ragu nggak nih, benar. sikat nggak nih gitu. Kenapa kita undang Pak Ustadz Jojo ke sini? Karena kan kita tahu latar belakang Pak Ustadz kan udah di mana-mana diceritain dulunya sebagai apa. Coba mungkin ada yang belum tahu, boleh diceritain sedikit nggak, Pak Ustadz? Sebelum terjadinya Sama sih. Kalau saya dulu kecil kan tumbuhnya di anak sekolah minggu kan. Oh, masih happy Gereja. ya? Iya, Happy benar. King Kong badannya besar tapi aneh. Iya. Kakinya pendek deh tuh. Nyanyi tuh tiap pagi bawa Alkitab minggu pagi gitu. Cuman tumbuh besar, pengaruh lingkungan juga udah mulai ke arah-arah yang nggak percaya sama agama tuh. Oh. Iya, jadi gue pernah ditanya yang sampai guru gue tuh di SMA nanya, kamu sebenarnya Tuhan kamu ikut Tuhan Yesus apa Nabi Muhammad gitu. Saya bilangnya mabu, saya nyembah robot, saya bilang gitu.
Sumpah, gue bilang begitu. Dulu waktu di kuliah juga tanya agama apa, saya nyembah robot pak, bilang gitu. Oh gitu. Maksudnya nyembah robot, gue dulu gila main komputer. Maksudnya itu kan depan komputer kan orang kayak nyembah kan. Gitu kayak tembok ratapan kan begitu kan. Iya gitu. Maksudnya begitu. Itu gue bercanda-bercandain. Dari kecil itu? Enggak, gue terakhir 2006 tuh kan gue dibaptis tuh. Oh bukan baptis dari kecil ya? Enggak. Berarti apa Kalau di Protestan Protestan rata-rata kayak istilahnya kayak umur-umur udah balik 17 tahun kayak gitu dia dibaptisnya. Kalau nggak tahu ya yang lain, tapi tradisi keluarga gue kayak gitu. Kalau umur udah 15, 16, 17 tahun kita dibaptis di gereja, dimasukin ke air sumur gitu kan. Ya diselam ya. Ya diselam, didoain, di was-was sama pendeta, udah gitu. Nah tapi seiring berjalan itu ya gue pernah ada di sisi yang benar. Menurut gue ya kehidupan ini berjalan dengan sisi keinginan manusia itu sendiri yang nentukan hidupnya dia gitu. Menurut gue gitu. Dan kesimpulan gue dulu bahwa semua agama, misalkan kalau umumnya di sini Kristen sama Islam aja deh kita bagi gitu kan, mau Katolik mau Protestan atau Islam. Jadi karena di Kristen tuh tulisannya istilahnya, gue dulu simpelnya tulisannya kan ALLAH juga, cuma bacanya Allah. Yang ini orang Islam ALLAH juga, bacanya Allah gitu. Oh berarti ini mungkin pikiran gue ini sama, cuma jalannya orang Islam lewat Nabi Muhammad, orang Kristen lewat Yesus Christ gitu. Dulu pemahaman gue dulu begitu. Jadi gue pikir oh berarti sama aja gitu. Jadi abis itu udah, maksudnya nggak serius banget beragama gitu. Nggak serius beragama gitu. Bahkan dulu beberapa teman-teman gue dulu ikut kompetisi turnamen futsal antar gereja gitu-gitu. Bokap gue sering ngerayu teman-teman gue lah. Bahkan ngasih duit lu ajak. Gereja di mana sih gereja di Duta Injil di Mall Ambassador. Mall Ambassador. Dulu Agnes Monica di situ tuh. Gerejanya tuh lantai 5 Mall Ambassador. Agnes Monica di situ. Iya. Termasuk gereja besar berarti Pak ya? Gede itu lantai 5. Dulu lumayan lah kan dulu. Jarang ya kalau untuk Protestan gereja-gereja biasa GPIB kan, gereja Batak biasanya yang berbentuk. Kalau rata-rata Protestan itu rata-rata di mall-mall gitu. Iya benar-benar. Berarti sempat ngalamin kayak masa-masa kayak Topan gini yang kayak maksudnya masih bingung. Nah, kalau dari Pak Ustadz nih, kira-kira biar dia nggak bingung lagi tuh kayak gimana sih? Kan Pak Ustadz sekarang udah beragama banget nih, ya kan? Dia harus melewati apa atau harus baca apa? Kayak trigger gimana? Mungkin ya? Iya, triggernya apa? Iya, intinya kan semua yang diciptakan di dunia ini sebenarnya untuk mengarah kepada satu gitu. Kayak gue tuh bisa memahami kalau Tuhan itu ada hanya satu dari film Clash of Titan, tau nggak? Clash of Titan. Clash of Titan itu kan tentang dewa-dewa, namanya dewa-dewa Yunani kan. Jadi ada 3 dewa. Di film itu ceritakan kan si Zeus, istilahnya Zeus paling tingginya nih. Terus ada si Hades sama si Poseidon. Tuh gue inget tuh pas lagi gue masa-masa kayak gitu. Gue ngeliat gitu kan, si Zeus punya satu keputusan, pengen begini, si Hades nggak setuju, dilawan lah. Dia berdua berantem, si Poseidon ngerayu Hades, udah ikutin aja Zeus gini segala macam, akhirnya berantem dia berdua. Hades tuh Hades itu ya? Iya, Hades. Oh, dewa, tahu. Pokoknya ini hanya dia lah Tuhannya orang Yunani kuno itu kan. Yunani kuno. Setelah itu gue pikir, ini penggambaran kalau Tuhan lebih dari satu ini. Banyak kepala gitu kayak ya. Begini gue bilang, kalau Tuhan yang satu ini pengen begini, yang ini beda kemauannya, pasti begini nih, rumit nih. Dari situ gue udah mulai mencari bahwa berarti ini Tuhan nih simpelnya emang mesti harus satu. Gitu loh, Tuhan tuh harus satu. Karena menurut gue nih nggak masuk akal nih, dia memberikan gue satu Clash of Titan, ini memberikan gue satu penampilan gitu. Iya bener juga ya. Kalau ini satu Tuhan, kayaknya masa namanya Tuhan tuh kan digambarkan kan superior harusnya, ya kan? Maksudnya kalau kayak gitu jadi beradu kekuatan, ngambek tiba-tiba dunia dihancurin, masa gak lucu gitu kan? Artinya kan, ya dulu pemikiran gue ini dulu ya, bicarakan dulu pemikiran gue, sehingga gue berpikir kayaknya berarti masuk akal nih kalau Tuhan tuh cuma satu nih, menurut gue ini yang paling logis. Kalau cuma satu gitu. Iya. Cuman kalau sekarang ini cuma siapa ya nih? Saha eta gitu kan. Kayaknya sekarang yang terjadi di Indonesia lagi Clash of Titan sini ya kayaknya ya. Lagi tempur nih. Mungkin perang dingin kali ya sekarang. Bener, cuma gak kelihatan. Jadi gue mikirnya siapa nih jadi sebenarnya nih yang mutlak Tuhan gitu itu. ya. Nyari sampai gue kayak ada kalimat, gue pernah dulu denger pas lagi bulan-bulan Ramadan, gue sering main ke Ambassador. Dulu kan gue kuliah di Perbanas tuh di belakang Ambassador lagi tuh.
Jadi dia sering nyetel lagu religi. Kan ada tuh tukang jual DVD CD itu. Oh iya, di situ iya. kan. Itu sampai gue denger lagunya Opik kalau nggak salah. Oh. Itu gue denger kayak kalimat bayi yang lahir, nyawa yang hilang, ikan berenang semua karena Allah katanya. Itu kalimat itu kayak merasuk aja gitu di pikiran gue. Berarti semua bahkan sampai ikan yang berenang semua itu dalam pengaturan Allah gitu. Apa iya gitu gue pikir. Gue berpikir kan begitu. Apa iya begitu ya? Gitu. Akhirnya gue mulai tertarik untuk belajar Islam. Tapi tapi yang gue lihat kan dulu orang Islam tuh nggak punya sosok yang kita bisa ngelihat. Kita tahu aja dulu orang Islam yang paling benar misalkan Agim dulu gitu kan. Kiblatnya gitu. Iya gitu ngelihatnya orang Islam yang paling bener nih kayaknya deh gitu. Nggak taunya pas yang dia pas lagi ramenya nikah lagi kan, wah mau ibu jadi dibenci gitu kan. Jadi kayak sosok yang apa sih gitu ke Ustadz, udah terkenal gitu segala macam, sehingga kayaknya siapa ya sosok orang Islam, nggak ada. Nah sampai kayak gue nonton kayak dulu Syekh Ahmed Dedat, gurunya Zakir Naik dulu. Dia tuh ngasih kayak satu-satu pemikiran gitu, ngasih tahu bahwa logisnya tuh kalau Tuhan tuh cuma satu tuh seperti apa. Kan enak tuh ngelihat debat orang Inggris, kalau orang Barat kan dia terbuka dia pikirannya gitu kan. Maksudnya dia mau nerima gitu, dikasih tahu begini. Lo ngomong nih dasarnya apa? Ini ada kitabnya. Kenapa gua harus percaya kitab Al-Qur'an? Karena kitab Al-Qur'an dijanji nggak ada yang bisa ngerubah ini dari dulu begitu. Itu alasan jadi gua harus percaya Al-Qur'an karena itu nggak pernah dirubah. Coba mana buktinya? Silahkan kamu cari kitab Al-Qur'an 100 tahun lalu atau berapa ratus tahun lalu, sama isinya kayak gini. Jadi begitu. Oh berarti boleh juga referensinya nih gitu. Jadi kan kalau Topan ini kan bukan mau menduakan mentigakan. Bukan. Satu pun dia belum ada nih. Iya, betul. Satu pun belum. Nah, tapi mungkin kalau misalkan emang ada yang menurut Pak Ustadz tadi satu yang mutlak gitu ya, mungkin gue bakal ikutin tuh. Apa contohnya menurut lu yang mutlak itu harus kayak gimana? Yang harus kayak gimana mutlak? Yang mutlak itu adalah yang bisa, ya sekarang kan kita ngelihat segala hal sesuatu kan dari apa yang tertulis gitu kan ya. Betul. Dan apa yang tertulis dan itu bisa kita lakukan. Apa yang tertulis? Dan kita sepakati dulu nih soal religi sama sains atau misalkan sama pemikiran itu emang nggak bisa disatukan gitu kan. Betul. Nah, ini kan keraguan sekarang itu ya karena gimana ya? Buktinya ini nggak ada gitu loh. Buktinya nih. Iya. Gitu loh. Lo pengen pembuktian tuh dari segi apa sih? Maksudnya harus wujud Kalau Tuhan gitu itu ada gitu. Iya, buktinya tuh dari mana harusnya buktinya itu bisa dari ya misalkan kayak sesimpel gue ibadah gitu ya. Sesimpel gue melakukan ibadah kan gue udah sempet pelajarin agama agama B, agama C gitu kan. Gue tuh selalu nggak nemu esensi ibadah gue tuh untuk apa. Terus kayak misalkan ya gue mau apa gue gereja gitu, misalkan gue gereja, gue ngapain sih gitu. Gue ngapain sih, terus kayak misalkan maaf yang ngomong gue sholat, bahkan sekarang pun masih bisa ngaji saya. Masih bisa ngaji, kayak nggak nemu juga ngapain ya gitu. Kayak cuman sekedar baca buku aja udah gitu. Baca buku aja nggak nemu esensinya. Berarti lo pengennya kalau misalkan beribadah ada timbal baliknya buat lo gitu? Apa gimana? Maksudnya tiba-tiba dapat ada sesuatu. efek spiritualnya. Efek spiritual, betul. Karena kan ya balik lagi agnostik itu kan benar-benar nggak mempercayai hal spiritual yang tidak bisa dibuktikan betul, gitu kan. Karena tuh hal yang goib memang. Islam itu namanya goib. Gimana tuh Ustaz? Kalau misalkan kira-kira kalau pandangan orang kayak agnostik kayak gitu, biar ada pencerahan tuh harusnya gimana tuh Ustaz? Makanya kalau kita mau mempelajari setiap agama itu paling penting kita harus singkirin dulu atau pelaku agama itu. Karena singkirin kita pasti pelaku akan, agama. Maksudnya kayak pemuka agama. Iya, jangan kita lihat. Jangan lihat hal paling agamanya. otentik untuk mengetahui satu agama, lihat kitab sucinya. Udah itu paling otentik. Itu. Pelajarin kitab sucinya. Tapi kan agak sulit nih, maksudnya bahasa-bahasa di penjabaran di kitab itu kan kiasannya nggak multitafsir mudah, kan? Satu yang gue temuin paling unik dari kitab suci Al-Quran tuh satu. Ini ada sosok yang ngaku-ngaku nyiptain bulan, nyiptain matahari, namanya Allah. Gak ada satupun di dunia, lu cari buku apapun. Ada sih kemarin sih ada orang Chinese tuh, ibu-ibu tuh ngaku nyiptain matahari, bener gak? Ya kan? Cuma jatuhnya kan dia belaga gila kan? Belaga gila. Iya. Belaga gila. Nah ini satu-satunya sosok yang ngaku, nih ceritanya kita sama-sama lagi nyari nih, gitu kan? Iya. Tiba-tiba gue ngasih tahu lu, gue nemu Al-Quran. Dalam Al-Quran ini ada sosok yang bilang dia nyiptain matahari, nyiptain bulan. Kita nggak temuin di buku apapun yang ngaku-ngaku seperti ini. Kenapa dipercaya tuh? Bentar. Kenapa Ustadz mau percaya tuh?
anggap gue ngomongnya buku ya, Oke, ini ya, buku ya. ya. Nah, Ustadz baca buku, itu kenapa Ustadz percaya tuh Klaimnya gitu iya, ya? klaimnya. Karena dia menceritakan tentang proses terjadinya siang dan malam, matahari dan bulan, sesuai dengan apa yang terjadi dilihat dengan mata kepala saya sendiri. Seperti tuliju laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Dia yang menggantikan dari siang ke malam dan dia yang menggantikan dari malam ke siang. Berarti prosesnya itu diceritain karena sesuatu hakikatnya. Misalkan gelas ini yang menciptakan Mas. Mas nih tahu ini jatuh dari ketinggian berapa ini bisa bertahan karena Mas yang menciptakan. Gitu loh, artinya segala sesuatu tentang produk ini yang mengetahui luar dalamnya yang diciptakan ini adalah si penciptanya. Sama kalau kita nanya tentang Apple, itu kan yang menciptakannya Steve Jobs, ya kan? Kita nggak mungkin nanya sama ini iPhone gue bermasalah, nanyanya sama Bill Gates. Nggak nyambung karena bukan dia kreatornya. Ya kan? Windows, dia kan OS Windows. Kalau si Bill Gates kan, kalau si Steve Jobs ya memang itu buatannya dia. Nah, matahari bulan ini dibuat sama Allah. Yang bikin Allah ceritain tuh. Sampai masalah sains, teori Big Bang. Ya. Itu Al-Qur'an dulu yang nyiptain dibanding ilmuwan-ilmuwan yang ngomong. Oh gitu. Teori Big Bang itu Allah yang ceritain duluan di dalam Al-Qur'an. Oh, teori Big Bang itu Big Bang ada di Al-Qur'an duluan, iya. Oh. Gitu, dan anehnya kayak jadi ayat yang paling sering dibaca sama mubalik gitu, auzubillahi minasyaitonirrajim, itu kan sering dibaca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk menyembahku. Jadi menurut tafsir Al-Qur'an tuh illa liya'budun tuh maksudnya illa liya'rifun, untuk mengenal aku. Jadi artinya gunung, matahari, bulan, bumi semua ini diciptain untuk mengenal, supaya manusia tahu ini ada yang menciptakan. Tujuannya itu. Tujuannya ternyata itu. Iya. Kalau yang di Alkitab soal penciptaan itu gimana, Pak? Menurut sama gak sih? Sama, kurang lebih sama. Kalau dalam Al-Quran dibilang dalam 6 masa atau 6 hari. Iya, 6 hari. Gitu dalam bahasanya itu. Sebenarnya Allah mudah aja. Dalam perintah Allah tuh dalam perintahkan innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau berkehendak sesuatu, Allah tinggal bilang kun jadi gitu. Cuma Allah bikin kadang-kadang 6 hari. Itu kenapa? Karena ya Allah tuh punya hikmah di antara itu semua gitu. Yang tadinya misalkan kayak manusia diciptakan unsurnya dari tanah, kayak gitu, malaikat dari cahaya, kayak begitu. Terus perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, misal kayak begitu. Wanita kan Siti Hawa diambil kan tulang dari rusuknya tulang kan? rusuk Adam. Nah, nanti saya mau tanya yang tentang Adam dan Hawa, tapi lanjut. Nah itu makanya di tulang rusuk laki-laki sama perempuan tuh ada sains yang bisa membuktikan bahwa hal itu gitu. Jadi banyak kayak Allah bilang, Allah Subhanahu Wa Taala pengen kamu untuk mengenal Allah, kenali diri kamu sendiri. Kayak coba kan manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang nggak tahu wallahu alam berapa jumlahnya. Masa sidik jari nggak ada yang sama? Iya. Itu Allah kasih tahu loh dalam Al-Quran. Masa sidik jari nggak ada yang sama? Iya. Berarti ini ada yang ngatur dong. Iya. Kalau misalkan ini semua sama semua aja, itu aja mungkin ada pabrikannya gitu. Ini bisa lebih ajib lagi, nggak ada satupun manusia yang punya fingerprint sama di dunia ini gitu loh. Iya. Itu kan hal yang aneh, di luar kuasa atau sense. Gimana ya cara kok bisa ini sidik jari ini sama? Nah, hal yang kayak gitu bikin make sense nih. Abis itu diceritakan akhirat segala macam nggak kelihatan. Nah, gimana tuh cara berimannya gitu kan? Nah, hal simpelnya apa yang ada di depan mata yang diceritain dalam Al-Quran. Kayak contoh, gue dulu mencari tahu di dalam Al-Quran tuh katanya ada Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa. Ini yang raja Fir'aun yang ngelawan Nabi Musa. Di dalam Al-Quran itu jasadnya sampai sekarang dijaga. Yang dimana di buku ilmu pengetahuan dibilang katanya diformalin, dijaga sampai sekarang. Versinya Al-Quran nggak diformalin pun sama Allah janji dijaga. Dan itu buat jadi pelajaran buat manusia nih, ada manusia paling bejat pernah hidup di dunia dan sekarang masih ada jasadnya di Mesir. Iya benar ada. Jadi dari situ aja Al-Quran tuh membuktikan. Lu mau ngomong logisnya sama gue? Nih gue kasih tahu, nih gue ceritain lo Firaun kan sering tuh berulang-ulang tuh cerita di dalam Al-Quran tuh. Firaun ngebunuh 70.000 bayi Bani Israel. Firaun ngirim tentara ngejar-ngejar Nabi Musa sama Bani Israel. Nah ini orang diceritain fiktif apa enggak? Allah kasih tahu ini enggak fiktif, ada. Kamu datang aja ke Mesir sana. Jadi hal-hal yang kayak gitu berarti Al-Quran mengajarkan kita bahwa
ya kita tuh boleh bersifat kritis. Makanya dalam Al-Quran tuh ada ayat-ayat yang namanya afala ta'qilun, afala tatazakkarun, mengapa engkau berpikir. Jadi Al-Quran tuh ngajak, ayo mikir, kalau mau tahu kebenaran ya lu salah satu aset lu tuh akal, berpikir akal. gitu loh. Bukan lu ngikut karena bapak orang tua lu, karena lu ikut ajaran orang, enggak. Ya. Karena doktrin enggak. Betul. Coba lu pikirin lagi gitu artinya. Berarti kalau orang yang belum nemuin suatu esensi agama atau Tuhan itu orang yang kurang berakal ya? Bukan, masih berpikir mungkin dia. Kan karena ketidaktahuan, Iya, betul benar. kan? Dia masih berpikir mungkin, masih nyari-nyari Masih gitu. nyari. Artinya iya, tapi kalau nyari Bukan ateis ya? Iya, kalau nyari-nyari maksudnya ya dicari-cari aja, karena itu kan kebenaran yang intisarinya. Itu ujung perjalanan hidup kita loh gitu loh. Iya. Jadi kayak kita sampai sekarang kalau selama kita nggak ketemu kebenaran itu, kita akan bertanya-tanya tujuan hidup kita di dunia. Masa kayak TV aja nonton, habis itu dipencet cetek mati, udah selesai hidup kita. Iya. Ya kan? Nggak ada esensinya ya. Nggak ada Biar tujuan. kita tahu hidup tuh buat apaan tujuannya. Nah dari situ gue mulai gue demen tuh mencari-cari bukti kebenaran. Iya. Bener gak nih, bokis gak nih Al-Quran? Ya kan? Gue cari-cari tuh. Nyarinya maksudnya lewat pemuka agama apa nyari sendiri Ustaz? Nyari sendiri. Kayak pertama Kan setahu kita nih Ustaz kan sempat di yang pesantren. Iya, betul. Pesantren yang itu. Nah. Di situ mulai belajar katanya kan? iya, kan ada HP dulu, teknologi. Bisa di dalam ada HP. Wah ada. Dulu kita megang BlackBerry Gemini dulu. Boleh ya masuk ya? Boleh. Rahasia umum itu mah. Jadi cari-cari kan gitu, terus gue googling gitu misalkan kan. Dulu zaman-zaman 2011 Twitter lagi rame, apa Kaskus dulu kan, kalau Tiba-tiba aja gitu pengen nyari gitu. nyari dong. Misalkan ini bener gak? Maksudnya gitu ya, namanya orang penasaran. Gue tipikal orang yang nggak mau kata orang begitu. Oh, Kata orang begini. misalkan lagi lu nggak ngobrol-ngobrol bisa, terus lu kata orang ini nggak bisa lu. Ustaz cari gitu. Iya. Karena kan bener memang gak nih? salah satu yang bikin gua ragu itu karena ya agama A, Iya. B, C segala macam kan kebanyakan jemaatnya. Ini gua nggak offense ke salah satu ya, tapi ke semua ya. Nah. Dia ini bisa jadi jemaat ngikut si A karena khotbahnya si A. Mau itu di gereja ataupun di ini kan sama-sama ada khotbah kan? Iya, iya. Sama-sama ada khotbah. Dia bisa ngikut omongan si A nih. Iya. Ustadz atau pendeta A. Iya. Di saat dia pindah ke gereja lain misalkan ya, pindah ke gereja lain, ketemu pengkhotbah B. Walaupun ayat yang dibahas ini sama, tapi kan pasti ada sedikit banyaknya dia gigiring sama opini sendiri kan. Iya. Ya kan, sama penalaran si pemuka agama itu tersendiri gitu loh. Jadinya kan kayak gimana ya? Ini harusnya bisa jadi satu hal yang menjadi pakem satu ayat ini gitu Iya. kan ya. Tapi malah jadi ini ada opininya si A, ada opininya si B. Nggak bisa nyatu. Jadi lo makin bingung gitu. Iya, makin rancu karena contoh satu ayat misalkan ayat A gitu. Gue denger di gereja A hasilnya begini. Di gereja B dibedah hasilnya begitu gitu loh. Beda padahal ini ayat yang sama gitu loh. Itu yang bikin gue rancu juga Iya. gitu loh. Gimana itu? Jadi Ustaz? kayak ya tadi kan sebenarnya Ustaz udah bilang sih, jangan Iya. ngelihat dari pemuka Benar. agama ya sebenarnya. Tapi Benar. mungkin dia nggak pede sama dirinya sendiri untuk menafsirkan sesuatu yang kayak yang ini bener. Iya. Itu. Jadi Islam tuh kayak ngajarin gue, jadi kayak semacam gue pernah ngalamin namanya salah satu momen dalam hidup gue kan, gue di sidang waktu di penjara ya, gue sidang. Di sidang itu gue belajar ngomong, misalnya kamu ngomong gini buktinya mana gitu kan. Mana bukti, kan nggak bisa tuh kita ngomong sesuatu Iya, itu iya. cuma Nggak pakai bisa. omongan. Apa yang tertulis Iya. dan apa yang bisa dibuktikan. Kamu ngomong gitu. ini berdasarkan apa? Itu dasarnya. Gitu. Nah dalam agama kalau orang yang masih dalam mencari Tuhan, dia harus punya sifat kayak begitu. Betul. Ini ketika ngomong gini dasarnya apa? Ya udah baca Nah, Al-Quran. itulah gitu. kenapa. Sekarang pertanyaan berikutnya lagi kan, kenapa gue harus percaya Al-Quran? Gitu dong. Nah, dasar pemikiran. Iya. Betul. Ya kan? Sekarang gue baca, oke, lu nganjurin gue untuk baca Al-Quran. Kenapa gue harus membaca Al-Quran? Iya. Ternyata di Al-Quran dibilang semua yang ada di Al-Quran ini dijaga sama Allah. Kenapa? Karena trennya ini, intinya semua agama yang di dunia ini, agama samawi, agama dari langit ya, itu berturun atau bersumber dari satu sumber yang sama. Makanya dulu pernah ada di zaman ketika zaman sahabat Nabi itu disiksa sama orang kafir Quraisy gara-gara masuk Islam. Jadi kan mereka penyembah berhala. Sayyidina Umar tuh sampai cerita sahabat Nabi, saking bodohnya kami, kalau kami bikin roti dari tepung, itu rotinya kami sembah dulu. Jadi tuh saking dibilang orang kafir Quraisy itu jahiliyah, itu yang dimaksud jahiliyah tuh Kaum jahiliyah. Iya. Jahiliyah tuh kan artinya bodoh yang luar biasa gitu, yang nggak bisa dijelasin sama akal gitu. Kalau nggak salah ada ayatnya di Al-Baqarah ya. Iya, ada Iya kan? tentang kehidupan Yang tentang soal orang ini jahiliyah. orang ini nggak tahu gitu. Iya. Orang jahil, munafik dan bodoh itu ya. Betul.
Itu ya kita logika sekarang aja lah secara modern. Dibikin roti dari tangan. Iya. Ngiptain gitu maksudnya. Roti yang pagi-pagi digini-giniin Iya, tuh celup iya. pakai itu tuh. Habis itu kita diriin terus kita sembah. Lu ngeliat orang kayak gitu gimana coba? Iya, iya. Ya walaupun ya kita nggak bisa maksa. Iya silakan, tapi mohon maaf nih. Nggak Secara masuk logika akal. nggak masuk Nggak akal. masuk akal. Roti itu aja lu bikin dari tangan lo gitu kan. Iya, iya. Jadi orang jahiliyah begitu cerita, ya kan? Habis itu mereka hijrah tuh ke Habasyah. Ketemu sama raja Nasrani. Orangnya adil, ngelindungi mereka. Orang kafir Quraisy bilang, "Ini mereka orang-orang kaum kami. Mereka udah ninggalin agama nenek moyang kami." Nah, itu lagi-lagi yang ditentang sama Islam. Islam ngajarin nggak boleh ngikutin segala sesuatu yang berhubungan dengan nenek moyang. Ini dilakukan sama nenek moyang saya harus melakukan gini, enggak. Islam tuh nggak ngajarin. Sesuatu yang baik dilakukan nenek moyang kamu sesuai dengan ajaran Islam lakuin. Kalau nggak bisa. Jadi orang-orang kafir Quraisy tuh pengen orang-orang Muslim lu tetap nyembah patung. Iya, kita percaya sama Allah. Mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan bumi, dia akan bilang Allah. Orang kafir Quraisy itu begitu. Tapi kalau ditanya iya, tapi kita menyembah Lata dan Uzza supaya kita sampai kepada Allah gitu. Tapi kalau kayak tradisi lebaran untuk pulang kampung kayak gitu kan bukan dari Al-Quran kan? Ya nggak ada. Kalau tradisi Masih itu kan tetap lebih pakai ke tradisi nenek moyang itu. Iya, tapi itu kan tradisi yang baik, maksudnya silaturahmi. Oh, kalau Itu ada misalkan hubungannya. tradisinya yang nggak baik. Iya, Kalau tradisinya merugikan kayak gitu-gitu ya. Iya, kayak tradisinya kayak misalkan harus memperingati ini yang sampai menyembah patung kayak begitu. Kan Islam ngajarin logika. Makanya di dalam Al-Qur'an tuh ada salah satu kejadian tuh yang puncak komedi juga gitu. Kalau kata orang-orang tahu cerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan pernah nyari Tuhan juga sebelum beriman sama Allah. Iya. Iya, Dia ngelihat mencari. Dia ngelihat bulan. Oh, ini besar nih, ini Tuhan saya nih berarti. Terus tiba-tiba bulan terbenam. Terus dia bilang, saya nggak suka sama sesuatu yang terbenam. Dia ngeliat matahari, Hadza Akbar. Ini Silau lebih ya. besar lagi. Ya kan matahari lebih besar lagi kan? Jadi Sinto dia. Iya, terus dia bilang, terus dia bilang, ya, oh berarti lebih logis nih Betul. untuk jadi Tuhan, ya kan? Betul. Karena lebih besar. Terbenam lagi dia nggak suka. Terus dia ngeliat bintang-bintang lebih banyak segala macam. Sampai akhirnya dia nyerah. Dia bilang saya nggak tahu lagi harus gimana. Saya beriman kepada Tuhan yang menciptakan semesta alam. Akhirnya dia melihat kaumnya menyembah berhala. Menyembah berhala. Di logikanya dia, kenapa lo harus menyembah sesuatu yang lo ciptakan sama tangan lo sendiri? Jadi dalam satu riwayat tuh kan ada namanya Azar, itu bahasanya tuh ayahnya, tapi kalau menurut ulama tuh pamannya si Nabi Ibrahim. Itu yang ngebuat berhalanya. Karena Nabi Ibrahim ngelihat proses pembuatan berhalanya. Dia logikanya Nabi Ibrahim. Kenapa kita harus nyembah sesuatu yang dibuat sendiri ya? Gitu kan? Akhirnya kan ada satu berhala yang besar. Dia bawa kampak nih, malam-malam dihancurin. Semua berhala-berhala banyak itu dihancurin gitu segala macam. Sisanya kampaknya itu ditaruh di berhala yang besar. Ya kan? Pagi-pagi geger pas lagi mau sembayang nih. Wah, ini Tuhan-Tuhan kita dihancurin nih siapa? Ada orang yang tahu. Saya tahu nih ada orang yang suka mempertanyakan tentang Tuhan-Tuhan kita. Tuh Ibrahim tuh, ponakannya si Azar. Pas ditanya, Ibrahim, kamu pasti bertanggung jawab gini loh. Gimana ceritanya? Saya kan nggak tahu. Dia bilang, nah, dihancurin pakai apa? Pakai kampak. Nah, itu kampaknya itu pegang yang patung paling gede. Dia bilang, ya Ibrahim, ya kan kau tahu tuh patung itu nggak bisa ngapa-ngapain. Sama Ibrahim dia bilang, kalau nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain kamu sembah katanya. Iya. Sama dia dibegituin tuh diceritain dalam Al-Quran. Itu kan komedi tuh. Iya, Betul. Iya kan? Nah, soal ini Pak, ini mohon maaf ya Pak, bukan offense atau bermaksud menyerang, cuman untuk ya memberi Gas. saya jawaban mungkin ya, karena ketidaktahuan saya. Soal apa yang disembah tadi gitu ya, soal apa yang disembah tadi. Kayak saya lihat kan ya, kalau di Buddha ya mereka mengkiblatkan ke Buddha itu kan, Buddha itu sendiri. Yang dimana itu adalah aliran hidup gitu kan ya, aliran hidup. Kalau untuk konteks agama mungkin kalau di Kristen ada nyembah salib, mungkin Emang ada nyembah salib? bukan, maksudnya menaruh di rumah Simbol, itu kan simbol, ada simbolnya. Bah, itu gue bantuin tadi tuh. Salah ya simbolnya. Ada yang pakai salib doang, ada yang sama korpusnya gitu kan. Nah, itu kan termasuk hal-hal yang buatan manusia gitu kan, Pak ya, buatan manusia. Nah, ini saya izin nanya, ini mohon maaf buat Pak sebelumnya. Yang membuat saya ragu juga, dan saya sempat berbincang juga sih sama beberapa rekanan gitu kan, kayak soal kita
sholat tuh ngadep kiblatnya ke Ka'bah kayak gitu kan, apa itu nggak termasuk buatan manusia? Gitu. Nah itu gimana gitu Pak? Nah, ya, pertanyaannya pendek sebenarnya, tapi maafnya panjang. Karena ini sensitif. Iya betul. Karena ini sensitif nih. Gimana tuh? Jadi Ka'bah itu adalah satu pertamanya batu peletakan pertamanya ketika Nabi Adam tuh turun ke bumi. Batu peletakan pertama. Itu udah ada dari zaman Nabi Adam. Ini yang Hajar Aswad itu bukan ya? Bukan ya? Ini beda, ini batu peletakan posisinya dia. Oke. Posisi itu Ka'bah itu. Nah, ketika di zaman Nabi Nuh itu kan ngalamin banjir bandang, kiamat besar. Habis itu setelah eranya Nabi Nuh berjalan beberapa nabi, eranya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ngebangun Ka'bah itu lagi. Dibangun. Itu sebagai simbol kan, Nabi Ibrahim kan dibilangnya bapaknya orang Yahudi. Nabi Ibrahim itu sama orang Yahudi itu di apa ya? Di-respectin, nabi yang paling di-respectin. Diagungkan. Yang bilang bapak segala bapak dia. Iya. Bahkan gue pernah ketemu orang Yahudi, dia sholat di masjid. Itu sholat di masjid, gue bilang, lu kok sholat? Lu kan agama lu kan Yahudi, gue bilang. Caranya sama tuh? Iya, nggak beda sholatnya, beda. Nggak aneh yang lain-lain. Cuman dia bilang, lu sama gue sama. Gue beriman sama Allah, lu beriman sama Allah. Kita nggak pernah meyakini ada Tuhan selain Allah. Kata orang Yahudi begini, dia bilang sama gue tuh begitu. Cuma bedanya Nabi kita itu Nabi Ibrahim junjungannya, lo kan Nabi Muhammad gitu. Bedanya begitu, bahasa dari versinya dia. Balik lagi ke kepala-kepala tadi kan? Iya gitu. Nah terus masalah Ka'bah ini, Ka'bah ini adalah sebuah simbol penghormatan bagi nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad diperintah tadinya pertama kali sholat itu ngadepnya ke Masjidil Aqsa. Iya, pernah dengar. Kiblatnya. Karena Masjidil Aqsa tuh Nabi Sulaiman, Nabi Daud tuh di situ tuh semua tuh kiblatnya, itu para nabi-nabi tuh yang sekarang di Palestina itu di Masjidil Aqsa. Nah, itu kiblat awalnya. Dulu sholatnya tuh menghadap sana. Sholatnya tuh menghadap sana. Jadi sholat ini dan ternyata gue baru tahu sholat itu ternyata udah ada dari zaman Nabi Adam. Oh, udah dilakukan sholat. Iya, Nabi Adam sholat, cara Nabi yang Nuh sama. sholat. Caranya beda-beda. Oh, enggak yang tapi tetap satu. Yang intinya ruku sama sujudnya sama. Karena ruku sama sujud itu rukun sholat. Itu dari zaman ke zaman itu semuanya cara ibadahnya sama. Semuanya sujud. Ini soal sedikit yang saya baca ya Pak dari Al-Quran ya. Yang saya tahu itu kan dulu soal sholat ini ya, terutama ya, soal sholat itu sempat katanya mau dibikin 50 waktu ya. Iya betul. Bener itu di zaman pertama perintah yang ketika Nabi Muhammad dimi'rajkan gitu kan. 50 waktu itu apa? Sehari 50 kali? Sehari 50 kali. Itu dulu Bani Israel begitu. Nah. Dan Nabi Musa bilang, umat kamu nggak akan bisa. Nabi Muhammad bilang nih, ketemu nama Nabi Musa di langit, kamu minta turunin lagi, minta turun korting-korting sampai 5 waktu, tapi Allah berikan orang yang jalanin sholat 5 waktu dikasih pahalanya itu pahala 50 waktu. Oh begitu. Dan 5 waktu pun Nabi Musa bilang umat kamu pun nggak akan kuat nih 5 waktu itu gitu. Ya, 5 waktu aja banyak yang ini. Iya. Nah, tapi yang tadi Ka'bah. Yang Ka'bah kan tadi kan peletakan batu pertama oleh Nabi Adam. Tapi kiblatnya dulu belum di batu belum, itu kan. Nah, pas di zaman Nabi Muhammad sholat, Nabi Muhammad tuh sering wajahnya tuh sering ke langit kayak berdoa. Allah tahu hatinya, pengen kiblatnya tuh ke arah Ka'bah aja. Karena Ka'bah itu adalah simbol Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail ngebangun Ka'bah tuh nggak ada siapa-siapa, cuma bertiga doang hidup. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sama istrinya. Siti Hajar. Itu yang keluar air Zam-Zam, itu segala macam di situ. Nah, ketika Nabi Muhammad minta kayak gitu sama Allah dikabulin. Jadi ketika lagi sholat 4 rakaat kedua, tiba-tiba turun wahyu, sholatnya misalkan ini ngadep Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, tiba-tiba berubah begini, lawan arah. Sholatnya langsung rakaat berikutnya ke arah Ka'bah. Nah, itu Pak maksud saya Pak. Nah, itu untuk ngasih tahu yang pertama, apa hikmahnya kayak gitu? Itu dulu ketika sholatnya ngadep Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi banyak ngikut Nabi Muhammad. Karena artinya bagi mereka Baitul Maqdis itu kiblat kami. Lu berarti ngikutin gua. Berarti kita sama-sama nih akur, sepakat. Nabi-nabi gua sebelumnya kiblatnya ke sini. Lu kiblatnya ke sini, berarti lu sama. Sama Allah diuji orang Yahudi, kiblatnya menghadap ke Ka'bah. Kenapa ngadep ke Ka'bah? Karena rata-rata orang-orang Bani Israel ini keturunannya mereka keturunan dari istri Nabi Ibrahim namanya Sarah. Ini soal masalah maduan nih.
Ini cerita Nabi Ibrahim. Mhm. Nama punya istri namanya Siti Sarah. Kata Nabi Muhammad, ini wanita paling tercantik di dunia, nggak pernah ada yang ngalahin. Kalau minum susu sampai kelihatan gini, saking cantiknya. Ini anaknya raja, Siti Sarah. Tapi mandul. Oh iya. Nggak bisa punya keturunan. Nggak bisa punya anak keturunan. Akhirnya dikasih keturunan pas udah jadi nenek-nenek. Sorry, maaf, Pak. Udah jadi nenek-nenek, akhirnya punya keturunan kan. Udah. Ketika nggak bisa punya anak, Nabi Ibrahim nikahin sama Siti Sarah, diperintahin, lu nikahin Siti Hajar nih biar punya keturunan. Dari Siti Hajar punya anak Nabi Ismail. Inilah cikal bakal keturunan bangsa Arab yang punya keturunan akhirnya Nabi Muhammad. Itu ada punya keturunan namanya Quraisy, terus Nabi Muhammad gitu. Ini jalurnya cuma satu nih. Sedangkan jalur yang dari Siti Sarah punya anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Yusuf. Nabi Yusuf. Dari situ nabi-nabi Bani Israel paling banyak. Jadi bangsa Yahudi merasa lebih mulia dibandingkan ini karena dari jalur Siti Hajar cuma punya anak keturunan Nabi Ismail sampai langsung ke Nabi Muhammad. Cuma 2 nabi ini aja gitu. Kekuatan silsilah lah ya. Iya, kekuatan silsilah. Nah, ketika Nabi Muhammad sholatnya ngadep ngikut sini, mereka ikut. Ketika pindah ke sini, Allah sebenarnya ngasih ujian sama orang Yahudi. Ini bukan soal masalah kiblat. Allah mau bikin kiblatnya ke Old Trafford lagi. Stadion MU juga terserah Allah kan. Itu salah satu yang menjadi ketidaktahuan saya, Pak ya. Iya. Al-Wahyu itu tadi. Iya, sebenarnya itu hikmahnya Allah sedang nguji orang Yahudi. Maksudnya lu jangan terlalu fanatik sama Baitul Maqdis sama nabi-nabi sebelum Apa pertanyaan lu mungkin ini ya, wahyunya kenapa bisa percaya gitu, dapat dari mana gitu ya? Karena menurut opini saya sebagai agnostik, wahyu atau segala hal yang berbau supranatural lah, itu kan munculnya entah dari mana gitu kan. Entah muncul dari mana. Kok bisa gitu loh? Kok bisa muncul gitu? Iya. Bukan kok bisa muncul, lebih tepatnya mungkin kok bisa diikutin gitu loh. Iya. Yang paling pertama yang membedakan Al-Qur'an dengan kitab-kitab sebelumnya ini adalah Nabi Muhammad. Yang kalian perlu tahu, Nabi Muhammad tuh nabi yang umi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi lu bisa bayangin kalau orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, bisa mengeluarkan satu kalimat itu berarti dari mana? Oh. Itu yang supaya Allah ngajak manusia supaya berpikir. Orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, kok bisa ngomong fasih, kata-katanya indah gitu. Padahal dia nggak bisa baca. Padahal nggak sekolah, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Masa cuma dari ngobrol-ngobrol doang? Iya. Nemu kosakata apa gitu? Itu yang bikin makanya Nabi selalu dibikin sama Allah Nabi Umi. Saya ini Nabi yang Umi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Yang nulis tuh sahabat-sahabat Nabi dikasih tahu. Ini ayatnya begini. Ada beberapa hafiz Quran penghafal. Jadilah hadis riwayat itu ya. Jadilah ayat. Kalau ayat yang membedakan, kata sahabat Nabi itu kalau lagi dibacakan itu Nabi tuh kayak orang keturunan berat, beban berat. Jadi kayak keringetan gitu, kayak ngerasa ada beban berat gitu. Nah, itu tahu tuh, baru dikasih tahu nih ayat segala macam. Dan itu dari ketika itu orang-orang kafir Quraisy tuh langsung bilang dari perkataannya dia, mereka kan ahli syair. Jadi yang saya baru tahu tuh ketika saya belajar ini, kitab suci itu turun mengikuti perkembangan zaman di zaman itu. Ya. Trennya apa? Kayak waktu Nabi Musa. Ya kan, waktu Nabi Musa. Kenapa mukjizatnya Nabi Musa tuh sihir? Karena di zaman Nabi Musa yang paling ngetren itu adalah sihir. Oh, gitu. Kenapa Nabi Isa dikasih mujizat bisa ngidupin orang mati? Kenapa? Karena waktu itu lagi ngetrennya ke ilmu kedokteran. Pengobatan. Nah, itu masuk ke era manusia modern kan? Iya, jadi kayak Allah ngasih tahu, lu ngetren nih sihir. Ya udah nih kasih mujizatnya. Sampai tukang sihirnya Firaun kan bilang ini bukan sihir, udah. Jadi gini, Pak. Soal apa yang tertulis tadi yang tertulis tadi, yang membuat saya ragu juga adalah kayak semua kitab tuh kan ditulis oleh para nabi mungkin atau para utusan gitu kan. Ini kita ngelurusin pikiran dulu ya. Iya. Soal nabi-nabi dan soal utusan yang ada di Kristen segala macam, ya murid Yesus segala macam, terus nabi-nabi di Al-Qur'an juga kan. Ini kita kan sama-sama di bumi nggak sih? Iya. Betul nggak? Iya. Benar kan? Ya bener lah. Iya kan? Iya. Maksud gue itu. Ini kan kita sama-sama di bumi. Kita ambil case dari yang dulu, kalau Pak Ustadz mungkin pernah ingat ya. Alkitab sempat ada perubahan, ya kan, dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Al-Quran pun sempat ada kejadian dimanipulasi. Ingat nggak Pak? Diganti ayatnya. Itu namanya ayatnya dimansuh. Jadi kayak hukum, itu berhubungan dengan hukum. Nah, soal ayatnya mansuh itu berhubungan dengan hukum. Itu semuanya berdasarkan ijma sahabat Nabi. Jadi kayak istilahnya setiap orang yang mau
mengetahui ayat itu, udah ada ratusan orang yang tahu. Jadi penghafal Quran bedanya nih dengan kitab-kitab sebelumnya. Allah janji nggak janji untuk menjaga kitab itu. Tapi di khusus Al-Quran ini Allah janji menjaga kitab itu dengan cara apa? Memberikan hafalan-hafalan kepada di kepala dan hati orang-orang beriman gitu. Untuk menjaga keasliannya. Iya, jadi kalau ada orang ngomong gini bacaan ayat Al-Quran udah ada yang ngoreksi pasti. Bukan gitu ayatnya gitu. Jadi itu cara Allah menjaganya kayak begitu. Kan pernah waktu itu ada nabi namanya Musailamah Al-Kadzab, ngaku nabi dia. Dia bikin satu tandingan gitu kan sama Allah, kan dibilang kalau kamu memang bisa bikin kitab suci seperti ini sama Allah nih, kerennya nih Al-Quran. Bikin deh semisal satu surat aja. Musailamah Al-Kadzab bikin. Itu dia judulnya Gajah, Alfil, bikin satu surat namanya Alfil, gajah, belalainya panjang gitu. Kalau di terjemah Indonesia, gajah, belalainya panjang, kakinya 4. Kok kitab suci begitu? Jadi kayak janggal kan? Nggak, bahasanya tuh kayak apaan gitu, nggak bisa ditandingin. Itu menjadi keraguan saya juga sih, karena nggak tahu ini siapa yang nulis gitu kan. Nggak percaya maksudnya ini apakah jangan-jangan yang lainnya memanipulasi, sebenarnya Nabi Muhammad nggak ngomong kayak gitu, ditulisnya yang lain gitu. Sesimpel, gimana cara percayanya? Nah, ini sorry gue potong ya. Sesimpel kayak kita main game deh Pak, main game ular yang kita nyampein kalimat dari belakang. Misalkan saya bilang jeruk itu oren kelabu gitu. Ya bisa sampai depan kan. 8 orang berbaris itu kan nyampe depan pasti udah entah jadi jeruk itu abu monyet atau apa gitu kan, kita nggak tahu kan. Bisa berubah gitu penyampaiannya. Nah, ketika di zaman pembukuan Al-Quran pertama kali di zaman Sayyidina Utsman, itu satu suara tentang pembukuan mengenai urutan ayat, urutan surat dan lain sebagainya. Ini kenapa Al-Fatihah di depan, habis itu surat Al-Baqarah. Kan dulu kan ayat itu kan datangnya berangsur-angsur. Kayak pertama kali surat Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, datang tuh sampai 5. Nah, habis itu ntar pindah lagi. Ayatnya kayak begitu. Nah, berangsur. Nah, para hafiz-hafiz Quran sahabat-sahabat Nabi ini sepakat membuat ini urutannya begini segala macam. Itu ada di antara semua sahabat Nabi, nggak bisa sembarang, nggak usah ayat Al-Quran. Ada setelah rujukan orang Islam setelah Al-Quran itu ada namanya kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari. Itu kitab hadis. Imam Bukhari ini dalam mengambil hadis saja pernah dia pengen belajar ngambil satu hadis. Dia datang ke satu tempat. Orang ini dia manggil kudanya gitu, pengen ngasih makan, dikecek-kecekin kalau kita istilah burung tuh, kecek-kecekin gini, tapi nggak ada apa-apaan, gitu kan? Datang tuh kudanya nggak tahu apa-apaan. Sama Imam Bukhari apaan? Saya nggak mungkin mengambil riwayat hadis dari orang yang menipu binatang, katanya. Ditinggalin. Jadi saking menjaga kehati-hatian itu hadis ya. Apalagi Al-Quran, karena Nabi mengancamnya tuh luar biasa banget. Jadi nggak mungkin maksudnya ayatnya jadi apa yang dibilang Nabi jadi karena sahabat-sahabat Nabi itu dikasih tahu cara ngambil itunya nggak boleh sampai beberapa sahabat Nabi itu sampai nggak mau ngomong, jangan bicara Al-Quran deh, hadis Nabi aja sampai nggak mau ngomong, dia lebih baik memilih diam gitu. Karena mereka takut gitu, saking hati-hatinya gitu. Karena kan urusannya kayak gitu. Nah, terus yang masalah tadi Ka'bah, kenapa tuh Ka'bah batu gitu juga? Kan tadi pertanyaannya tuh, apa sih, apakah nggak memberhalakan? Iya, betul. Nah, sesuatu yang berhala pada umumnya orang pasti dimuliain dong, ditaruh di atas tempat disucikan kan. Ada timing di mana Ka'bah itu dibersihin. Itu setiap berapa bulan sekali. Berapa hari lalu saya baru pulang tuh dari situ. Itu diinjek-injek biasa aja. Ada orang naik ke atas Ka'bah injek-injek. Kalau seandainya orang karpet itu ya? Iya, kalau seandainya Ka'bah itu berhala, nggak mungkin diinjek-injek. Nggak mungkin berdiri di. Iya, orang-orang Bangladesh tuh pegawai-pegawainya tuh. Kan kalau di Singapura kan banyak tuh orang-orang pegawai Bangladesh. Nah, di sana juga rata-rata orang Bangladesh tuh tukang bersihinnya tuh. Itu naik aja nginjek-injek. Tapi kalau misalnya sampai nyium-nyium kayak gitu tuh, itu hal yang normal apa yang diajarkan atau memang nyium Hajar Aswad pernah dilakukan sama Nabi. Jadi hal yang normal ya. Hal yang normal dan bahkan Sayyidina Umar pun pernah ngomong, wahai Hajar Aswad, kalau seandainya saya nggak ngelihat Nabi Muhammad SAW nyium kamu, saya nggak mau saya nyium kamu, begitu. Oh gitu. Jadi karena tahu gitu, itu kan Hajar Aswad sejarahnya segala macem. Nah kalau misalkan orang menganggap orang Islam kan nyembah Ka'bah, enggak ngadep Ka'bah pun
sholat begitu pun nggak menjadi masalah buat orang Islam. Kita di atas gunung, nggak tahu nih Ka'bah di mana segala macam, arah kiblat nggak tahu. Kita boleh beristimbat mau ke arah mana aja sholat silakan, nggak masalah. Jadi artinya Ka'bah itu bukan suatu yang sakral dalam Islam. Itu hanya simbol aja untuk ngormatin nabi-nabi terdahulu, Nabi Ibrahim gitu segala macam. Kan di situ ada makomnya Nabi Ibrahim, tapak kakinya segala macam. Jadi Islam pun mengajarkan menghormati agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu menyempurnakan, bukan ngilangin. Iya. Gitu loh. Sejalan dengan apa yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu, gitu, tinggal disempurnakan. Jadi artinya kayak misalkan perbedaan paling mendasar setelah saya belajar tuh tentang Islam. Islam menceritakan tentang kesucian Siti Maryam. Siti Maryam kan disembah di Katolik. Ya kan? Kalau seandainya, ya kan Maria kan. Kalau di Islam kan namanya Maryam kan. Disembah nggak? Ya kan itu kan diagungkan. Ya diagungkan lah kayak gitu kan. Namanya tinggi lah. Ya. Kalau seandainya Islam adalah agama yang kolot, kalau gue nih misalkan nyiptain agama Islam, ngapain gue ceritain Siti Maryam? Ya kan, di Islam justru diagung-agungin. Siti Maryam itu dibikinin satu surat namanya surat Maryam, dan diceritain beliau adalah wanita suci yang melahirkan anak bernama Nabi Isa tanpa seorang ayah, tanpa seorang suami. Oh, maksudnya itu pun diceritain, diakuin gitu. Maksudnya dalam Islam, yang kerennya ini dalam Islam, sesuatu yang hak absolut ya harus dibilang iya gitu loh. Bukan disembunyiin. Kalau gue pembuat agama Islam, lu bikin agama gitu kan, Tuhannya misalnya Siti Maryam. Kalau gue promosiin Siti Maryam di kitab gue, ya sama aja gue promoin lu biar ke lu, bener gak? Marketing. Tapi dalam Islam untuk memberitahu yang bener ya hak gitu, yang bener-bener itu kenyataannya gitu kan? Ya kan kayak Nabi Isa kan dituhanin sama orang Kristen, ya kan? Di Islam dimuliain, diceritain bahwa Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Bisa tanah dipegang sama dia bisa jadi burung, air bisa berubah jadi anggur, bisa menyembuhkan orang yang buta, orang penyakit kusta. Hal-hal yang mustahil gitu. Ya kan? Tapi ada ujungnya. Kalau versi Al-Quran, biiznillah, dengan izin Allah. Itu bedanya. Oh iya, yang bedanya sih itu. Semua apa yang diceritakan di Kristen tentang Jesus Christ, Nabi Isa, semua diceritain. Kalau seandainya agama Islam tuh agama yang kolot ini, ngapain ceritain promoin agama sebelah? Logikanya begitu dong. Iya. Tapi dalam Islam sesuatu yang benar gak boleh disembunyiin. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang beriman kepada kenabian aku, nggak mau beriman kepada Nabi Isa juga, sebab dia adalah ruhullah, manusia yang ditiup ruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada rahim suci Siti Maryam, maka keislaman dia nggak diterima. Saking terbukanya itu Islam loh. Kalau kamu nggak ngakuin Nabi Isa tuh, orang bisa enggak, gue orang Arab, Nabi Isa orang Bani Israel, dibilang gitu. Kita kolot kayak gitu nggak diterima Islamnya. Justru harus mempercayai juga yang sebelumnya. Iya, harus ngasih tahu karena itu sesuatu yang absolut, kebenaran tetap benar gitu loh. Dalam Islam harus dikasih tahu. Itu yang gue suka dari Islam. Kayak gue mempercayai keyakinan yang paling benar, Tuhan itu Allah hanya satu gitu kan. Qul huwallahu ahad, Allah tuh esa. Tapi Allah dalam Al-Quran bilang jangan menghina Tuhan-Tuhan lain. Coba bayangin. Betul. Dan kalau seandainya kamu mau beriman ke orang lain, silakan. Ini kalimat yang keren, silakan. Tapi kamu pikirkan, nih ada kalimat yang kurang lebih yang gue sampaikan pakai bahasa kita. Tuhan-Tuhan yang disembah selain yang kamu sembah itu, dia ada sumbangsi apa terhadap alam? Oh gitu. Simple tuh. Itu udah skakmat itu, ya kan? Ini misalkan lu punya Tuhan, namanya Tuhan lo robot. Lu robot sumbang siapa ya bikin alam? Ya kan? Bikin kerikil aja lo kagak bisa, lo aja diciptain sama manusia. Gitu. Ini soal mukjizat ya Pak ya? Keajaiban ya? Iya. Dibilangnya keajaiban ya. Mungkin kalau dulu lebih dikenal dengan ilmu sihir ya. Iya, betul. Betul nggak? Dengan ilmu sihir gitu kan. Bukannya sesuatu yang dianggap sebagai ilmu sihir itu adalah termasuk ke salah satu ilmu dunia gelap ya. Jadi ilmu sihir itu pertama kali turun di Babilonia. Di Al-Quran diceritain. Itu ada 2 malaikat namanya Harut Marut. Iya, Harut Marut. Itu pertama kali turun. Tapi Harut Marut waktu datang bilang, saya ini berdua nih ujian buat kalian. Hati-hati. Ngasih tahu dari awal, saya ini berdua nih diturunin sama Allah ini buat ujian buat kalian. Nah mereka tuh orang-orang itu belajar ilmu, digunainnya buat yang enggak, buat misahin istri, suami istri, kayak gitu-gitulah. Dipakai buat yang enggak ilmunya itu gitu. Nah
ilmu sihir yang terjadi pada Nabi Musa, Allah berikan mukjizat itu untuk memberitahu kepada kaum Bani Israel, kepada Firaun. Kalau lu cuma ngomongin sihir, ini Allah lebih hebat nih, bisa nginuin sihir. Kan waktu itu kontes gede kan, si Nabi Musa ditantang sama 70.000 penyihir. Ayo, kata penyihirnya ini bilang Firaun, ya kalau cuma ngubah tongkat jadi ular doang saya bisa. Lawan, ayo lawan. Dikeluarin semua tongkatnya. Nabi Musa cuma ngeluarin satu tongkat, dimakan semua tuh. Itu diceritain di Al-Quran gitu loh. Habis itu si penyihir ini baru nyadar, ini udah di luar akal gitu loh. Di luar akal, kayak lu misalkan lu pesulap, ngelihat ada sesuatu yang di luar, ya maksudnya di luar kemampuan dia lah, kayak nggak bisa gila, nih ini mah udah ini hal yang mustahil gitu kan. Gitu. Di zaman dahulu ya, transisi yang saya bilang tadi soal manusia modern tadi ya, mungkin itu dianggap oleh mereka sebagai mukjizat gitu kan. Ini kalau berdasarkan penalaran saya sebagai agnostik ya. Sekarang pun ada gitu ya, pun ada orang yang bisa melakukan hal yang mustahil gitu. Kita pasti anggapnya apa? Ini dukun nih. Ini santet nih. Malah gue nggak percaya begitu kalau sekarang. Balik ke soal logika mistika gitu kan Pak ya. Kita pasti nganggapnya bakal ini nggak bener nih. Gitu. Tapi kenapa dulu itu bisa diterima gitu loh. Nah, kayak kenapa ya? Kayak masalah santet gitu-gitu kan. Terus tahu dari mana misalkan orang Islam bilang nggak percaya sama santet. Dia nggak tahu surat Al-Falaq sama Anas tuh turun sebabnya apa. Lo tahu? Nabi Muhammad pernah disantet. Oh. Nabi Muhammad pernah disantet sama orang Yahudi. Oh gitu. Jadi dikasih tahu santetnya itu rambutnya Nabi Muhammad diambil, pakai kayu bukul gitu, diikat, terus ditusuk pakai jarum, ditaruh di bawah sumur. 6 bulan Nabi Muhammad sakit, dia nggak tahu sakitnya apaan. Sampai ketika itu malaikat Jibril bilang, itu ada orang Yahudi namanya, gue lupa tuh siapa tuh namanya, itu nyantet kamu. Itu ada yang boneka santetnya itu ada di bawah sumur ini, dikasih tahu, diambil, dibakar. Habis itu turun surat Al-Falaq sama Anas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Itu cerita tentang perlindungan terhadap itu, gara-gara kata Nabi Muhammad, gara-gara ini saya disantet ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada umat saya, turunnya surat Al-Mu'awwizatain ini namanya. 2 surat perlindungan, surat Al-Falaq sama Anas. Kalau kamu baca ini, kamu gak akan pernah bisa kena sihir, kata Nabi. Jadi untuk mendapatkan pengetahuan itu, yang Islam, kita bilang, kita orang Islam gak percaya santet, gak percaya sihir. Orang Nabi Muhammad disantet gimana? Oh jadi justru harus percaya namanya santet? Iya, cuma zaman sekarang orang belaga gila doang, belaga bisa doang, gak ada orang belaga-belaga jago doang. Berarti zaman sekarang tuh gak mungkin ada santet kayak dulu? Gak mungkin. Hampir mustahil orang zaman sekarang tuh bisa melakukan santet. Berarti gitu. Ada chance-nya untuk bisa. Karena itu ada ilmunya, yang tahu ilmunya itu rata-rata orang Yahudi. Rata-rata mereka punya kitab kayak begitu. Kalau di Arab gitu, kan? Iya. Nah itu makanya. Berarti dan itu memang harus dipercaya kalau santet itu ada ya? Iya ada, memang ada. Memang ada orang yang sihir itu, orang yang bisa melakukan sihir itu dengan izin Allah juga. Dia bersekutu sama setan, intinya gitu aja. Oh gitu. Dia bersekutu sama setan, intinya gitu. Nah makanya dikasih tahu surat Al-Falaq sama Anas tuh buat ngelindungin. Makanya kalau ada orang Islam kayak gitu, ya dia belum tahu tentang pengetahuan Nabi Muhammad tuh pernah, kenapa surat Al-Falaq sama Anas turun, bahwa Nabi itu disantet 6 bulan kurang lebih. Bahkan Nabi di situ Allah bikin apa? Nabi nggak tahu sakitnya kenapa. Untuk ngasih tahu supaya apa? Bahwa Nabi itu punya sisi manusia juga. Karena tren-tren sebelumnya kayak Nabi Isa tahu pintar segala macam, bisa ngidupin orang, akhirnya disembah jadi Tuhan. Nah, ini soal bersekutu dengan setan ya, Pak? Iya. Bersekutu dengan setan tadi. Jadi saya itu sempat, ya namanya kita masih mencari tahu, pasti kita kadang ada buka forum gitu kan, kita ngobrol-ngobrol gitu ya, tukar pikiran. Soal bersekutu dengan setan itu kan adalah hal yang dianggap tindakan jahat ya. Tindakan jahat apapun itu kan pasti dibilang bersekutu dengan setan gitu kan. Jadi saya sempat ada obrolan, ya saya nggak bakal sebut dari mana gitu ya. Mungkin nggak sih kalau bersekutu dengan setan itu cuma dalih supaya dia nggak disalahkan. Jadi menurut saya gini, hal atau perbuatan jahat yang dilakukan manusia itu berdasarkan egonya sendiri. Bisa jadi begitu. Jadi mungkin setan itu, yang saya anggap setan itu adalah egonya dia sendiri. Dia mengatasnamakan kan, artinya kan. Iya, bisa jadi ada orang yang begitu, tapi ada orang juga yang benar-benar bisa menguasai ilmu kayak gitu. Jadi kayak Nabi pun ngasih tahu. Jadi kayak orang tukang peramal, kayak dukun-dukun itu, kata Nabi nggak ngedustain begitu. Misalkan dari 10 berita, ada 3-4 beritanya bener yang dikasih tahu sama setan, tapi sisanya kebanyakan bohong. Jadi artinya Nabi Muhammad pun objektif dalam melihat sesuatu. Ada benernya. Ada bener kayak Al-Quran nih ya. Berjudi sama minum khamr itu kan haram. Tapi kalimat yang paling kerennya,
tetap Allah bilang judi sama minum khamar tuh ada manfaatnya. Coba bayangin. Apa? Itu saking kerennya. Apa manfaatnya? Iya, maksudnya kayak dalam berjudi, manfaat yang paling baiknya mungkin mengasah otak. Oh, tetap yang diambil kedua di situ. tetap ada, tapi kalimat berikutnya Allah bilang, tapi lebih banyak mudorotnya. Oh, gitu. Gitu, lebih banyak keburukannya gitu loh. Jadi artinya yang kerennya dari Al-Qur'an dan Islam itu memberitahu sesuatu absolut, nggak disembunyi-sembunyiin. Judi haram, jelek apa segala macam, enggak kayak gitu bahasanya. Kalau ada sesuatu yang kelebihannya, emang itu kelebihannya. Gitu loh. Tapi kalau dikasih tahu lebih banyak mudaratnya, ya emang lebih banyak keburukannya itu. Gitu loh. Pak Ustadz nih terakhir nih Pak Ustadz nih. Mau nanya tentang yang soal tadi pemuka agama, kan jangan dilihat pemuka agamanya. Ya. Berarti harusnya Topan tuh nggak usah, kalau ngelihat, ya kita tahu lah. Iya. Sekarang tuh lagi ada pemuka agama yang apa? Nyium pipi sampai dimut-mut kayak gitu-gitu. Itu kan pasti jadi orang-orang agnostik tambah kayak, Iya, saya pemuka makin agama nggak jadi yakin. gini. Nah, pandangan Pak Ustadz gimana? Sama, saya juga dulu begitu. Makanya saya punya satu kesimpulan, kalau mau tahu Islam sebenarnya jangan dilihat muka agamanya. Nah, gitu. itu yang akhirnya saya lakukan sekarang. Jadi Iya. saya membaca sendiri. Iya, baca saya cari tahu Al-Qur'an. sendiri. Nah, cuman saya jadi bingung mau nanya ke siapa nih. Karena nah. kan ya balik lagi, kita mungkin manusia ya. Ya. Di saat dia memiliki ketidaktahuan, kita Ya. kan takut banget nih untuk nggak tahu gitu kan ya. Pasti kita menanyakan dong Iya, ke betul. orang yang lebih berpengalaman. Betul. Gitu kan ya. Nah, saya bingung mau nanya ke siapa. Nah, Yang tanya pasti- sama orang yang ahli tafsir. Ada ahli tafsir Al-Qur'an, karena Al-Qur'an sendiri pun kadang nggak bisa diterjemahkan dengan akal logik. Ada ayat-ayat yang mutasyabihah, ada ayat yang memang bisa dicerna langsung kayak gitu. Misalkan Allah Subhanahu wa taala mengganti siang dan malam, itu bisa dicerna langsung. Ada kalimat-kalimat yang kayak ambigu, ini bisa dimengerti hanya dengan ahli-ahli ulama tafsir, kayak misalkan Profesor Dr. Quraisy Shihab gitu. Kan ada kayak Gus Baha, ada Buya Hamkah. Itu orang yang tafsir Al-Qur'an, dia bisa tahu dalam riwayat Artinya itu. itu apa Iya, gitu kan? maksudnya ayat ini apa loh, kayak misalkan lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Apa sih maksudnya itu gitu loh. Nah, ini soal arti ya, Pak. Soal arti ya. Kita mungkin, saya pernah lihat banyak kan orang meninggal terus ngadain pengajian Ya. gitu, ngadain pengajian baca surat Yasin. Iya. Ya kan ya. Kalimat Yasin itu kan ayat pertama kan, Yasin gitu kan ya. Artinya itu kan nggak ada. Iya. Itu dari mana Pak nyari tahunya, Pak? Nah, itu ada ayat-ayat yang memang di Al-Qur'an dikasih tahu, cuma Allah yang mengetahui artinya. Jadi artinya supaya bahkan seorang nabi pun ada punya sisi bahwa beliau tuh manusia juga gitu, seorang nabi gitu. Maksudnya Nabi Muhammad. Itu tadi yang itu nggak bisa diartikan itu. Iya, itu memang karena itu satu ayat yang cuma Allah aja yang, makanya di terjemahan itu cuma Allah yang tahu artinya. Jadi untuk mengasih tahu kepada manusia juga bahwa ada hal yang bisa kamu ketahui, ada yang tidak. kalau saya kasih tahu kamu nggak akan nyampe gitu logika kamu gitu loh maksudnya. Nah, tapi kita agnostik tadi kan Iya. balik lagi kita tidak tahu gitu kan. Ini yang bikin saya pengen tahu gitu loh, nyari jawaban pastinya itu apa gitu loh, Pak. Ya, beberapa ahli mufasir itu, ahli tafsir Al-Qur'an bilang, ada yang bilang itu panggilan terhadap Nabi Muhammad, kayak nama kayak Toha gitu, kayak misalkan itu kayak nama sebutan Allah untuk kayak panggilan kepada Nabi Muhammad gitu. Ada orang menafsirkan seperti itu. Tapi umumnya tafsir Al-Qur'an itu dibilang cuma Allah yang tahu artinya begitu. Tapi misalkan besok lu udah tahu nih artinya nih. Lu gimana? Bisa jadi berubah karena kan lu bilang tadi saya menunda kan. Tapi Iya, gue betul. dari sini gue bisa lihat orang agnostik sama orang yang beragama tuh kelihatan bedanya di mana. Coba deh tunjukin HP masing-masing deh. Kenapa tuh? Coba gue mau lihat deh HP masing-masing. Biar kelihatan, biar orang-orang semua tahu mana lebih menguntungkan mana sih orang beragama sama orang yang nggak beragama. Nih. Coba pegangnya maksudnya. Siapa tahu nular. Casingnya boleh dibuka nggak sih? Nih, itu bisa lihat. Mana orang yang beragama sama orang yang belum beragama ya. nggak logis deh, nggak logis deh, Nggak logis. Karena Kelihatan di situ aja. fokus kita sekarang untuk mencari tahu kan. Loh, sekarang gini, lu lihat deh orang, kalau misalkan orang beragama, lu lihat HP-nya sama orang yang nggak beragama. Gue misalkan ngeliat nih, ya gue mending beragama, orang HP-nya ya apa? Itu karena saya juga sempat mikir, Pak, gini. Segala macam bentuk maaf yang ngomong ya, Pak. Maaf yang ngomong
Ya agama apapun, Buddha segala macam itu termasuk salah satu marketing aja. Iya. Woi, Gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir ya, karena diriwayat sahabat Nabi, jadi yang paling membuat saya shock tuh awalnya kan kita taunya Nabi itu dan Rasul kan 25 yang wajib diimani. Ya. Ternyata riwayatnya sahabat Nabi, Nabi itu ada 124.000 Ya yang nggak tertulis tuh ya. jumlahnya Iya. yang tertulis. 124.000. Iya. Rasul tuh ada 313 kurang lebih. Kalau nggak salah namanya itu ada yang kayak Nabi Khidir gitu. Nah, ada nabi-nabi yang Allah kasih tahu. Nah, salah satu yang wajib kita imani Nabi dan Rasul itu yang di 25 itu. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Zulkifli, itu segala macam lah. Itu nabi-nabi itu. Ada yang nggak dikasih tahu. Kayak dalam Al-Qur'an tuh ada Nabi Daniel dari Bani Israel, ada Nabi Yusya namanya. Terus banyak nabi-nabi kayak ada yang mengatakan si Samson itu yang besar itu seorang nabi juga. Makanya kalau setelah dipikir-pikir, semua pemuka-pemuka agama yang disembah itu, saya yakin kemungkinan besar mereka dulu seorang nabi juga. Cuma mereka itu nabi ada ruang lingkupnya, coverage areanya dia. Kayak dulu Nabi Isa tuh hidup sejaman sama Nabi Yahya. Sama-sama Bani Israel. Cuma wilayahnya Nabi Isa, umatnya ini, Nabi Yahya nggak boleh dakwah ke sini. Rulesnya gitu. Oh, gitu. Nabi Isa nggak boleh dakwah kepada umatnya Nabi Yahya. Zonasi kali ya. Zonasi, kayak Zonasi. gitu. Teritori. Bahkan Nabi Muhammad SAW cerita ada satu orang Nabi yang nggak punya pengikut sama sekali, dicemplungin ke sumur, ditimpukin batu sama kaumnya. Nggak ada ngikutin, nggak ada satu pengikutnya pun. Jadi banyak sebenarnya nabi-nabi yang nggak diceritain gitu loh. Ya karena kenapa nggak? Iya, saking banyaknya Maksudnya, gitu. ya udah nggak usah jadi nabi, orang pengikutnya aja nih Iya, mungkin. sebenarnya kalau ada sosok-sosok yang dijadikan sosok oleh satu agama mengajarkan kebaikan, kemungkinan besar dia seorang nabi. Kemungkinan besar itu dia seorang nabi. Karena dulu pertama kali penyembahan berhala manusia dijadikan sembahan itu di zaman Nabi Nuh. Jadi ceritanya kakek-kakeknya di zaman Nabi Nuh ini orang-orang soleh, orang ahli ibadah, mereka meninggal lalu dibikin lukisan. Lukisan misalnya kita sholat ngadep ke sini nih, lukisannya di sini. Terus lama-lama kan keturunannya, orang tuanya pada meninggal, anaknya, lalu keturunannya menyangka begini kan, sebenarnya kita tuh sholat tuh kan ini orang-orang soleh, ini yang kita sembah gitu. Multi tafsir kan. Nah, jadi artinya inyan mereka, kesalahan pemikiran mereka tuh ketika sudah nggak ada yang ngasih tahu lagi pembimbingnya. Nah, dan itulah yang dibenahin oleh Nabi Nuh waktu awal. Sehingga Nabi Nuh cuma punya pengikut kurang lebih 82 orang. Sama hewan-hewan berpasangan dinaikkan ke atas kapal. Nah, dari situlah awal pertama kali kiamat besar terjadi, bahwa manusia tuh semuanya riset pertama kali di atas muka bumi itu di zaman Nabi Nuh itu. Gara-gara penyembahan berhala itu pertama kali penyembahan berhala. Jadi kita bisa tahu dari situ pelajarannya, penyembahan berhala, penyimpangan agama yang dulu cuma bersumber dari langit satu gitu. Itu awalnya dari situ. Pengkultusan terhadap tokoh. Makanya dari awal gue bilang kan jangan pernah ngelihat tokoh dalam Islam. Karena rata-rata sebenarnya yang dilawan sama Islam dari dulu tuh sifat asobiyah kayak gitu. Asobiah itu gimana? Kecintaan terhadap satu tokoh gitu. Itu berlebih-lebihan, fanatisme. Fanatisme sama Islam tuh dilawan. Dulu waktu Nabi Muhammad dakwah di depan orang Quraisy, saya suku Quraisy, saya Bani Adi, saya Bani Umayyah, saya Bani ini. Sama Nabi Muhammad, enggak, kamu, saya bawa satu, kita orang Islam gitu. Nah, karena fanatisme itu gitu. kan dia nelen mentah-mentah kan. Fanatisme Apa yang tuh berat. diucapkan misalkan sama pemuka agama, Iya, dia langsung berat. fanatik ke situ kan. Sedangkan apa yang ada di kitab manapun itu adalah multi tafsir, betul nggak, Pak? Iya kan? Artinya banyak nih, tergantung juga siapa Gak yang usah ngomong. jauh-jauh kita lihat kayak organisasi Islam aja lah. Kalau yang fanatik tuh kan berlebihan. Iya. Ya sejujurnya Nabi Muhammad kan nggak pernah bilang saya NU, saya Muhammadiyah, saya Persis, saya Kristen juga banyak tuh. saya PKS. Nggak ada kan, pernah nggak Nabi Muhammad bilang Iya. itu? Saya bilang apa? Kita umat yang satu, umat Islam, orang Islam, cuma itu. Jadi Nabi Muhammad ngajak manusia itu kepada persatuan, bukan kepada pengkotak-kotakan, kepada komunitas. Bahkan dulu kaum muhajirin, orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah, dan kaum Ansor, orang yang menerima itu dipersaudarain sama Nabi. Jadi karena tahu penyakitnya dari dulu, karena Nabi Muhammad pinter bisa belajar dari kesalahan nabi-nabi terdahulu, umat-umatnya dipelajarin sama Nabi. Kesalahannya itu satu apaan? Ketika ketika seorang nabinya itu menampilkan sesuatu yang berlebih-lebihan sehingga didewa-dewakan, dituhankan.
Itu Nabi Muhammad makanya nggak mau. Maka Nabi Muhammad nggak pernah minta kalau meninggal biasa aja kuburannya dibikin rata. Kayak begitu. Karena Karena sekarang nggak itu yang mau. terjadi di sini kan. Iya, gitu kan. karena nggak mau pengkultusan itu. Kayak Nabi Muhammad jalan sama sahabat-sahabat diri sendiri ditegur sama Nabi, jangan. Saya nggak mau. Karena Nabi Muhammad tahu dulu trennya para nabi-nabi terdahulu kayak begitu dihormatin berlebihan, jadinya disembah. Kultus jadi kultus. Makanya itu kenapa Nabi Muhammad nggak ada lukisannya. Kalau ada sekarang pasti disembah. Oh iya benar-benar. Itu. Oke, mungkin sebenarnya dari tadi nih abis kayak gitu. Gue sebenarnya masih banyak banget pengen nanya sama Masih banyak iya ini. sama Ustaz Jojo, contoh kayak misalkan manusia pertama Adam dan Hawa apa segala Iya, itu macam, belum kenapa nyampe ke situ. apakah dia sama kayak Paleojavanicus yang kayak gitu-gitu kan, masih banyak sebenarnya. Tapi karena udah disuruh udah habis kayak gitu tuh. Udah berapa sih? Udah berapa lama? 1 jam, gila ya, seru banget ya. Ih, banyak banget loh 1 jam ketemu Ustaz Jojo tuh. Tapi offense nggak Pak tadi Pak? Enggak sih. Enggak kan? Enak Oke lah. diskusi kayak gini. Kalau gitu kita tutup ya. Kita tutup aja ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz Jojo. Sama-sama. Semoga Topan dapat pencerahan. Besok kalau misalkan udah ketemu artinya yang tadi Mungkin bisa ngikut. bisa ngikut. Oke. Terima kasih.